Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah Bapa, kiranya karunia kasih dan berkat Allah menyertai kita semua. Ya Tuhan, tuntun kami mengenal firman-Mu secara pendek ini dalam kuasa Putra-Mu Kristus. Amin. Saudara-saudara, memasuki tahun baru yang baru berjalan 22 hari ini, apa yang kita minta Tuhan ajarkan kepada kita? Seperti diserukan Nabi Musa, agar Tuhan mengajar kita menghitung hari yang akan kita jalani. Musa juga menulis nyanyian syukur menjelang Musa menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua, tertulis dalam kitab Ulangan 32. Sebagai nyanyian Musa, nyanyian itu ada nada sedih karena umat yang dipimpinnya masih ada yang tidak setia pada Allah. Sehingga sebelum menyampaikan nyanyian itu, Musa berkata, "Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilan-Mu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati." Ulangan 31 ayat 27. Musa antara lain menulis, umat Israel disebut Yeshurun, yaitu nama kuno untuk Yakub yang artinya yang benar. Yeshurun bertambah gemuk, gendut, dan tambun, dan ia, Yeshurun, meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan kurban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah. Ulangan 32 ayat 15-17. Pada akhirnya, bangsa Israel yang keluar dari Mesir dan Eksodus perjalanan selama 40 tahun, tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian bumi Israel selain Yosua dan Kaleb serta angkatan yang lahir di padang gurun selama Eksodus. Bahkan Musa sendiri tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian karena tidak mentaati perintah Tuhan di Meriba. Padahal Musa menjadi emosional karena ulah orang-orang Israel sehingga lupa akan perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang tertulis pada ulangan tersebut juga menjadi peringatan buat manusia saat ini yang cenderung jauh dari Tuhan, tidak sungguh-sungguh menyembahnya. Karya Mazmur Nabi Musa sebagaimana ditulis pada Mazmur 90. Musa mengakui, Tuhanlah tempat perteduhan turun-temurun sampai selama-lamanya. Ayat 1 dan 2. Dan manusia itu rapuh dan pada akhirnya kembali ke debu, seperti ditulisnya, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ayat yang ketiga. Manusia itu singkat hidupnya, seperti giliran jaga malam, seperti mimpi saja. Singkat seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu.
ayat 5-6. Kehidupan manusia banyak kesalahan yang selalu nyata di mata Tuhan, sehingga Tuhan menjadi gemas karena ulah manusia. Hari-harinya dipenuhi keluhan, ayat 8-9. Manusia menyadari hidupnya hanya 70 tahun, dan kalau tetap kuat, sehat, bisa 80 tahun. Namun, itu pun dijalani dengan kesukaran dan penderitaan. Nyaris hanya itu yang bisa dibanggakan dalam hidup yang terasa cepat berjalan. Ayat yang ke-10. Musa menyadari bahwa Allah Bapa tetap sebagai tempat perteduhan turun-temurun. Karena itu Musa memohon agar Tuhan mengajarinya untuk bisa menghitung hari-hari yang akan dijalani, supaya hatinya menjadi bijaksana. Ayat 12. Sebagai manusia yang banyak salah, Musa selalu menantikan kasih sayang Tuhan. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Ayat 12. Musa ingin dikenyangkan dengan kasih Allah setiap hari. Tulisnya, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Ayat 14. Dan inilah yang diperlukan Musa. Tuhan membuat bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas, mengingatkan, menegur kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka, kesusahan, penderitaan. Di ayat 18. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran Musa ini bisa menjadi dasar kita menjalani hari-hari di tahun 2023, yaitu tetap bersandar pada Tuhan sebagai Allah yang Esa, tempat perteduhan kita. Yang kedua, menyadari hidup kita singkat, digambarkan seperti rumput atau uap, seperti digambarkan oleh Yakobus. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Oleh karena itu, kita harus senantiasa, yang ketiga, menghitung hari-hari yang akan kita jalani agar beroleh hati bijaksana dalam doa, disertai perencanaan yang senantiasa seturut kehendak Allah untuk bisa memuliakan Tuhan di dalam kasih, seperti diajarkan Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dengan sikap ini tidak akan ada pertengkaran dan selalu dihargai orang. Yang keempat, setiap pagi dikenyangkan dengan kasih Allah berupa doa dan mengenal firman-Nya. Karena firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Betapapun beratnya kehidupan ini, kita tetap dalam kendali Allah. Kata firman, dan Allah sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Allah yang penuh kasih memberkati saudara-saudara semua dalam terang Kristus dan tuntunan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, kami memohon, berilah kami dorongan, semangat senantiasa mengandalkan Tuhan dan mengingat kasih Tuhan yang turun-temurun untuk kami. Sekalipun kami menghadapi hari-hari yang kami belum tahu pasti akan apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya di tahun ini, di tahun yang baru ini, Tuhan akan selalu menyertai kami karena kasih Tuhan yang besar, dan Tuhan buktikan itu melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian dengan berpedoman dengan tuntunan pengajaran firman Tuhan, sehingga kami beroleh bijaksana dalam menjalani hidup kami. Beri kami Tuhan dorongan untuk terus mengenal Bapa, mengenal firman, mengenal Tuhan Yesus, sehingga itu menjadi pedoman, menjadi kekuatan dalam kami melangkahi hari-hari selama tahun baru ini sampai akhir tahun. Tuntun kami, kalau kami mengalami berbagai pergumulan, beri kekuatan untuk kami sanggup mengatasinya oleh karena uluran kasih Bapa semata-mata. Hanya Bapa yang kami andalkan. Beri hikmat Bapa, beri pengampunan Bapa atas kesalahan kami, dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai-bagai pergumulan, yang kehilangan pengharapan. Beri dorongan, beri semangat, ingatkan akan kasih Tuhan, sehingga mereka menghadapkan wajahnya kepada Bapa, kepada Tuhan, dalam doa, dalam persekutuan, dalam relasi yang akrab dengan Bapa, sehingga mendapatkan sukacita dan kekuatan dan pengharapan dalam menghadapi tahun ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.